451 Fajar menyingsing. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, jam 4 pagi tanggal 11 Maret tahun 2010. Komunitas Mawar Emas Kota Jin. Ini adalah salah satu properti real estate termahal di Kota Jin. Kesatuan di sini lebih dari 10.000 yuan per meter persegi. Belum ada seorang pun yang bangun pada jam segini, dan bahkan penjaga keamanan pun tertidur di kantor mereka. Ding ding ding, Qiao Loyin terbangun oleh dering telepon. Dia benci dibangunkan oleh panggilan telepon jadi dia mematikan ponselnya sebelum tidur. Namun, dering itu berasal dari telepon darurat yang terhubung ke kamar pelayan paling terpercaya keluarganya. Qiao Loyin tahu ada sesuatu yang terjadi, jadi dia dengan enggan turun dari tempat tidur untuk menjawab telepon. Apa yang terjadi Qiao? BF-nya yang sedang tidur di tempatnya menguap dengan mata mengantuk. Saat dia meregangkan tubuhnya, spray terlepas dari dadanya yang telanjang, memperlihatkan tubuhnya yang menakjubkan. Ada sifat seperti kucing dalam caranya membawa diri, pendiam, anggun, namun sangat menggoda. Mungkin tidak ada apa-apa. Qiao Loyin menyalakan lampu meja dan tiba-tiba menyadari tubuh sahabatnya yang telanjang bulat. Dia melotot pada gadis itu dan berkata, "Tolong lindungi dirimu. Kamu sudah menikah dan hampir berusia 30 tahun, mengapa kamu masih bertingkah seperti anak berusia 3 tahun? Haha, siapa yang peduli? Hanya kita berdua yang ada di sini. Kenapa? Apa kamu juga tertarik dengan tubuh cantik ini?" Mata gadis itu berbinar gembira saat dia menggoyangkan dadanya yang besar, membuat payudaranya yang indah bergoyang. Anda, Qiao Loyin tiba-tiba kehilangan kata-kata. Dia bertemu sahabat karibnya, seorang gadis kaya dari Yanjin ketika dia belajar di Amerika Serikat. Mereka berdua memiliki latar belakang keluarga yang sama dan memiliki banyak kesamaan. Sama seperti Qiao Loyin pulang untuk mengambil alih bisnis keluarga, sahabatnya juga kembali ke Tiongkok untuk dinikahkan oleh keluarganya dengan pewaris kaya Yanjin. Sejak menikah, dia jarang mendapat kesempatan untuk menghabiskan waktu berduaan dengan teman-temannya, dan ini adalah salah satu kesempatan yang jarang terjadi. Qiao Loyin tidak punya pilihan selain mengesampingkan urusannya dan menghibur temannya. "Halo, apakah itu Paman Hu? Apa yang terjadi?" Qiao Loyin mengangkat telepon dan mendengar suara mendesak Paman Hu, "Nyonya, sesuatu yang buruk telah terjadi. Rumah keluarga Song terbakar dan membunuh semua orang di dalamnya sebelum petugas pemadam kebakaran dapat memadamkan apinya." "Apa?" Qiao Loyin terkejut. Keluarga Song adalah lawan terbesar keluarga Qiao di kota Jin, oleh karena itu, dia selalu mengawasi mereka dengan cermat. Pada saat dia meletakkan teleponnya, bahkan sahabat karibnya telah menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun gadis itu adalah seorang bimbo yang mencari kesenangan, dia dengan cepat menangkap perubahan suasana hati. "Apa yang terjadi? Apakah ini buruk?" "Pelayan keluargaku meneleponku, mengatakan bahwa rumah keluarga Song telah terbakar dan membunuh semua orang di dalamnya. Keluarga Song sudah tidak ada lagi, aku khawatir," kata Qiao Loyin dengan tatapan kosong. Seminggu yang lalu, keluarga Song telah mengganggu keluarga Qiao dan memaksa keluarga Chen untuk melakukan yang terakhir. Seminggu kemudian, seluruh klan keluarga telah dimusnahkan. Ada yang tidak beres dalam hal ini. Apakah kamu berbicara tentang keluarga Song yang berhubungan dengan keluarga Han? Gadis itu menguap lagi saat dia bertanya dengan tidak tertarik. Dia berasal dari klan keluarga perkasa di kota Yanjin dan menikah dengan salah satu ahli waris paling berpengaruh di kota itu, oleh karena itu, dia tidak akan peduli dengan keluarga Song. Jika bukan karena keluarga Song adalah sekutu keluarga Han Yanjin, dia mungkin tidak tahu siapa mereka. Banyak elit di kota Jinlin yang bangun pagi-pagi seperti halnya Qiao Loyin. Ketika kejadian yang lebih mengejutkan ditemukan, hal itu memenuhi udara kota Jin dengan kegelisahan dan ketakutan. Siapa yang begitu berani melakukan kejahatan yang kurang ajar ini? Reaksi spontan banyak orang adalah kaget dan bahkan ada yang bersumpah akan membalas dendam, namun jauh di lubuk hati, semua orang diliputi rasa takut. Orang yang melakukan kejahatan keji ini pastilah monster yang tidak berperasaan dan kejam. Menurutmu cahaya emas itu apa? Menurutku itu bukan senjata modern apapun. Kedengarannya lebih seperti pedang terbang yang digunakan oleh para ahli pedang kuno. Menurutku pelakunya adalah seorang perapal mantra yang kuat. Seseorang menebak, pedang terbang, kekuatan dharma, perapal mantra, dan perseteruan dengan keluarga Chen yang dialami semua korban.
Ketika orang-orang mulai menghubungkan titik-titik tersebut, banyak dari mereka merasa bahwa perkembangan adalah hal yang sangat familiar. Samar-samar mereka ingat bahwa setahun yang lalu, klan keluarga lain di kota Jin dimusnahkan dengan cara yang sama setahun yang lalu. Mungkinkah itu dia? Pikiran menakutkan itu membuat semua orang saling memandang dengan ketakutan. Ternyata, lebih banyak hal terjadi di luar kota Jin. Telah terjadi pembunuhan di kota Jiangzhou, Tianhe, dan kota Haizhou juga. Mayat Baldi Liu dan Lord Wu juga ditemukan di Jiangbei. Hampir semua korbannya adalah laki-laki dan perempuan kontroversial yang tidak takut mengambil risiko berhadapan dengan hukum dari waktu ke waktu untuk menyelesaikan sesuatu. Metode mereka yang tidak bermoral dan pengaruhnya yang luar biasa membuat kematian mereka lebih berbobot daripada kematian Yo pada umumnya. Banyak elit masyarakat yang dibangunkan oleh panggilan telepon di pagi hari. Petugas polisi di banyak kota mengirimkan unit mereka ke TKP. Setelah melihat akibat pembantaian itu, mereka saling memandang dengan gentar. Ini semua adalah kasus pembunuhan, dan pelakunya adalah orang yang sama. Dia menggunakan senjata tajam, mungkin pedang atau apapun dan memenggal kepala para korban. Direktur, apakah Anda melihat betapa halus dan halusnya luka itu? Pelaku pasti jika dia adalah seorang ahli pedang yang terampil, lebih buruk lagi, dia bisa menjadi pengguna kekuatan internal. Pria dan wanita ini sepertinya mati secara bersamaan, artinya, pelakunya pasti telah membunuh banyak orang dalam satu serangan. Seorang detektif veteran melapor kepada direkturnya. Direktur tidak berkata apa-apa, wajahnya yang gelap seperti landasan. Para korban ini adalah para taipan terkenal di kota tersebut, dan kemungkinan keterlibatan pengguna pasukan internal. Kasus-kasus ini jauh di atas gaji serif setempat. Dia bertaruh bahwa dia akan segera melihat wajah-wajah dari pemerintahan tingkat tinggi di kantornya untuk mengambil alih kasus-kasus panas ini. Bahkan ketika direktur memerintahkan anak buahnya untuk menutup tempat kejadian, dia mendapat telepon dari rekannya di kota tetangga. Apa? Kejahatan yang sama terjadi di kota air jernih. Liu botak dipenggal, Sulong terbunuh di kota Haizhou. Zhou Tianhao ditemukan tewas di rumahnya di kota Chuzhou. Serangkaian berita itu mengejutkan semua orang. Bos, bagaimana kita menangani ini? Suara detektif paling berpengalaman pun mulai bergetar. Ini adalah salah satu kasus kekerasan paling serius di Tiongkok. Korban tewas mencapai 500, namun pelakunya hanya satu orang. Dalam benak sang detektif, dia melihat seorang ahli pedang berjubah putih yang terbang melewati banyak kota di mana kepala berguling dan darah tumpah. Dia telah membunuh pria dan wanita ini dengan metode dunia lain yang tidak meninggalkan bukti apapun. Dia kemudian meninggalkan adegan berdarah itu tanpa rasa bersalah seolah-olah pria dan wanita ini tidak pantas hidup, meninggalkan dunia untuk memecahkan teka-teki yang mustahil. Dia bertindak persis seperti pahlawan pedang dalam puisi dan balada. Dengan tangan gemetar, direktur memerintahkan, tutup area tersebut dan kembali ke kantor Anda. Ini di luar batas gaji kami. Saya akan melapor kepada pemerintah federal dan meminta keterlibatan Departemen Kasus Khusus. Ya Pak, semua orang mengangguk lega. Mereka tahu bahwa kasus ini terlalu besar dan terlalu berbahaya untuk mereka tangani. Lebih dari 500 orang tewas atau terluka di Jiangbei. Berita ini menggemparkan seluruh provinsi Jiangnan. Banyak taipan di provinsi Jiangnan harus menghabiskan beberapa malam berikutnya terus-menerus terbangun karena mimpi buruk. Pada siang hari, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan sebanyak mungkin rincian tentang insiden tersebut. Kota Wuzhou, kediaman keluarga Su. Su Yanghao mendengus setelah dia dibangunkan oleh telepon. Dia mengangkat telepon dan mendengar suara putranya Su Zhengde di ujung sana. Ayah, apakah ayah selamat? Keluarga Song di kota Jin semuanya terbunuh tadi malam, terbunuh oleh api, dan tidak satu pun dari mereka yang selamat. Penguasa keluarga-keluarga Hua, keluarga Ren, keluarga Gong, dan 16 keluarga lainnya semuanya terbunuh di sekitar waktu yang sama. Apa? Berita itu membangunkan Su Yanghao saat matanya berbinar karena terkejut dan terkejut. Hal yang sama terjadi di Jiangbei. Lebih dari 500 pria dan wanita terbunuh sekarang. Semua orang membicarakan tentang kembalinya dia. Kata terakhir terdengar seperti guntur di telinga Su Yanghao. Putranya terus berbicara di ujung sana, tetapi dia tidak dapat lagi mendengar apapun saat sebuah nama bergema berulang kali di benaknya. Petik 2 titik titik. Dia, Chen Fan telah kembali. Ketika fajar akhirnya menyingsing,
mengantarkan orang-orang biasa pada kesibukan hidup mereka. Berita tentang apa yang terjadi pada malam itu akhirnya sampai ke kalangan elit dan menggemparkan. Berita ini hanya sampai ke telinga para penguasa keluarga paling terkemuka. Namun, pada saat itu, hampir semua orang di kalangan elit membicarakannya. Tuan dari 16 keluarga telah meninggal, mustahil untuk menutupi berita mengejutkan seperti itu. Oleh karena itu, informasi tersebut menyebar dengan cepat ke seluruh provinsi Jiangnan. Saat ini, bahkan orang yang paling lambat pun akan mengetahui bahwa sesuatu yang besar telah terjadi, dan itu akan mengubah segalanya. Chen Beixuan telah kembali. Hehe, siapa sangka keluarga Chen pada akhirnya bisa membalikkan keadaan. Orang tua Qiao menyeruput bubur dan menggelengkan kepalanya. Chen Beixuan benar-benar memenuhi reputasinya sebagai inkarnasi iblis. Dia membunuh begitu banyak orang hanya dalam satu malam. Aku bertanya-tanya bagaimana orang-orang Jiang Bei akan menerima berita itu. Pemimpin keluarga-keluarga Qiao di kota Jin berusia 70-an, namun dia masih sehat dan kuat. Ayah, apakah kamu yakin Chen Fan sudah kembali? Qiao Loyin bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada sedikit nada kegembiraan dalam suaranya. Jenderal Li memberitahuku tentang hal itu secara pribadi. Jadi, ya, aku yakin. Ditambah lagi, siapa lagi selain Chen Beixuan yang dapat membuat comeback yang begitu dramatis? Dia telah melacak lebih dari 1000 kilometer dalam satu malam dan membunuh ratusan orang. Aku telah mendengar rumor bahwa dia cukup kuat untuk mengalahkan seluruh pasukan. Saya pikir rumor itu ada benarnya. Seru Pak Tua Qiao. Kemampuan Chen Fan untuk mendikte hidup dan mati telah mengejutkan bahkan seorang Taipan kawakan. Seperti Pak Tua Qiao, keluarga Song adalah pihak yang paling tidak bijaksana untuk menghancurkan keluarga Chen dengan kejam bahkan sebelum mereka dapat memastikan kematian Chen Fan. Mereka membawa kehancuran pada diri mereka sendiri. Siapa Chen Beixuan? Teman bimbo Qiao Loyin bertanya. Dia mengenakan ponco dan celana jeans pensil, ditambah dengan kacamata hitam berwarna krem. Dia tampak seperti ibu rumah tangga kaya glamor yang membawa dirinya dengan cara yang paling sopan. Qiu Yun, kamu harus berhati-hati saat menyebut nama pria ini secara langsung. Pak Tua Qiao berkata sambil tersenyum. Mengapa kamu tidak membiarkan Yin Luo mengisinya? Dia adalah karakter yang nyata. Terserahlah. Lagi pula dia mungkin hanya pecundang. Aku kenal pria seperti ini. Dia pikir dia bisa menyelesaikan setiap masalah dengan memukul sekuat tenaga. Apakah dia tahu bahwa hukum itu ada? Alat yang luar biasa. Pei Qiuyun mendengus. Keluarga Pei hampir tidak penting di Yanjin, tetapi di kota-kota tingkat kedua dan ketiga, dia mungkin juga seorang selebriti. Di sisi lain, suami Pei Qiuyun berasal dari keluarga yang jauh lebih terkemuka di Yanjin. Pola asuhnya dan pengaruh suaminya membuat Pei Qiuyun semakin bangga dan suka menghakimi. Hehe, Chen Beixuan bukan seniman bela diri biasa. Bahkan tuan muda paling berpengaruh di kota Yanjin, seperti Wang Chen, Li Mufan, Xiao Tianchen harus menundukkan kepala dan ekor di antara kaki mereka ketika mereka melihatnya. Petik 2. Qiao Loyin menjawab dengan sigap sambil menyeruput secangkir teh hijau. Ya benar, Pei Qiuyun tidak mempercayai semua itu. Saya telah bertemu banyak seniman bela diri dan perapal mantra di Yanjin, tapi mereka semua melayani keluarga besar hanya sebagai pengawal. Jenis pengawal apa yang bisa dibandingkan dengan ahli waris elit itu? Wang Chen, Li Mufan dan Xiao Tianchen termasuk orang terkaya di kota Yanjin. Bahkan suami Pei Qiuyun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan para pangeran berdarah biru itu. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Baiklah, izinkan saya berbagi cerita dengan Anda. Setahun yang lalu, Tuan kedua Han Hongkun telah mengacaukan Chen Beixuan, dan coba tebak apa yang terjadi padanya. Qiao Loyin mengubah topik dan bertanya, Han Hongkun, kudengar dia dihukum oleh keluarganya karena dia telah menyinggung seseorang yang penting, kenang Pei Qiuyun sambil mengerutkan alisnya. Tiba-tiba, kesadaran muncul di benaknya seperti sambaran petir. Apakah itu karena Chen Beixuan? Jika bukan karena Han Juntu meminta maaf tepat pada waktunya, Han Hongkun seharusnya sudah mati. Keluarga Song juga diusir dari kota Jin pada hari yang sama. Setengah tahun yang lalu, rumor tentang kematian Chen Beixuan mulai menyebar dan Han Hongkun akhirnya diizinkan keluar dari rumahnya dan keluarga Song pindah kembali ke kota Jin. Qiao Loyin berkata dengan ringan,
Itu, tidak mungkin. Kita sedang membicarakan Han Juntu, keluarga Han. Wajah Pei Qiyun memucat saat dia menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Jika Chen Beixuan bisa memaksa Han Juntu berlutut maka dia, seperti yang disarankan Qiao Loyin, sama kuatnya dengan para pangeran itu, atau bahkan lebih kuat. Chen Beixuan bukan seorang seniman bela diri biasa. Dia berada di peringkat nomor 1 di daftar surga, bahkan lebih tinggi daripada Ye Nantian. Qiao Loyin menyela, "Kamu Nantian." Pei Qiyun terdiam saat dia mengalihkan pikirannya ke dalam. Seperti orang lain, dia tahu siapa Ye Nantian dan apa artinya menjadi lebih kuat dari dia. Selain kekuatan pribadi Ye Nantian, keluarganya, keluarga Ye di Gunung Yan bahkan lebih berpengaruh dibandingkan mereka yang mendominasi kota Yanjin seperti keluarga Wang atau keluarga Xiao. Tapi, bisakah dia lolos dengan membunuh begitu banyak orang? Bukankah dia takut dengan departemen kasus khusus? Pei Qiyun bertanya dengan bingung. Dia merasa sulit menerima bahwa ada individu yang bisa bangkit melawan sekumpulan klan keluarga. Lebih buruk lagi, Chen Fan telah memamerkan hukum dan ketertiban, menjadikan dirinya musuh publik. Pertanyaannya tepat sasaran dan Qiao Loyin menatap Pak Tua Qiao dengan perasaan tertekan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pak Tua Qiao menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya. Chen Beixuan tidak akan terganggu dengan hal-hal remeh ini. Apa? Sembrono. Pei Qiyun memutar matanya sambil ternganga menatap lelaki tua itu. Dia telah membunuh 16 penguasa keluarga dan semua orang di keluarga Song. Korban tewas mencapai 500. Bagaimana kejahatan mengerikan ini bisa dianggap remeh? 5 hari yang lalu, Chen Beixuan telah mengalahkan divisi infanteri 116 Rusia dan membunuh Jenderal Serchen Rusia. Dia menerobos ke Moskow, memaksa pemimpin Rusia memohon gencatan senjata. Pak Tua Qiao mengetuk meja dan berkata dengan ringan, "Dibandingkan dengan itu, apa yang terjadi di sini tadi malam bukanlah apa-apa, bukan begitu?" Keheningan mematikan menyelimuti ruangan itu. Pei Qiyun, Qiao Loyin, dan para pelayan semuanya tercengang dengan apa yang mereka dengar. Dia telah membuat negara adidaya bertekuk lutut. Saya tidak akan mempercayainya jika saya tidak mendengarnya dari Jenderal Li. Siapa yang mengira bahwa sosok kejam seperti itu akan berasal dari tanah damai Jiangnan? Dia punya menjadikan keluarganya salah satu klan terkuat di Tiongkok, jika bukan di dunia. Sungguh mulia, dia bisa menguasai seluruh dunia jika dia mau. Pei Qiyun dan Qiao Loyin saling melirik ketakutan. Ya, Chen Fan memang merupakan sosok perkasa yang mampu mengubah dunia. Wang Chen, Li Mufan dan Xiao Tianchen tidak bisa dibandingkan. Chen Fan bahkan bisa menimbulkan ketakutan di hati tuan keluarga mereka, apalagi ahli warisnya. Keterkejutan dan ketidakpercayaan keluarga Qiao juga dialami oleh banyak keluarga lain di provinsi Jiangnan. Keluarga Hua dan keluarga Ren bahkan tidak mengeluh atas kematian tuan keluarga mereka saat mereka bergegas memberi penghormatan kepada keluarga Chen, menghujani mereka dengan hadiah. Namun, keluarga Chen sedang tidak berminat membuka pintu bagi mereka setelah pengkhianatan mereka baru-baru ini. Chen Huaiyan memerintahkan Chen Ning untuk mengusir para tamu bahkan tanpa menerima hadiah mereka. Namun, sikap dingin Chen Huaiyan tidak memadamkan tekad keluarga Hua Ren untuk memperbaiki hubungan. Tuan Chen harus kembali, jika tidak, keluarga Chen tidak akan berani menolak kita. Semakin bersikeras keluarga Chen menolak mereka, mereka menjadi semakin rendah hati dan bersemangat. Apa yang terjadi pada keluarga Seng dan keluarga Song memberikan pelajaran yang baik bagi semua orang. Mereka hanya kehilangan seorang tuan keluarga, dan jika mereka tidak segera menyesuaikan diri dengan keluarga Chen, mereka mungkin keluarga berikutnya yang akan dimusnahkan dari dunia. Tak satu pun dari pemimpin keluarga tersebut yang bodoh, dan mereka sudah menyadari keengganan pemerintah untuk membawa pelaku ke pengadilan karena kasus ini dengan cepat terperosok dalam birokrasi. Beberapa penguasa keluarga bahkan pernah mendengar bahwa penyelidik yang dikirim oleh Departemen Kasus Khusus bernama Red Sparrow dan dia adalah teman dekat Chen Fan. Saat ini, sudah jelas bahwa Chen Fan akan lolos dari pembunuhan massalnya. Tidak ada orang waras yang ingin menguji pedang terbang Guru Chen. Perkembangan ini telah mengguncang seluruh provinsi Jiangnan ketika berita tersebut memasukkan sebuah nama ke dalam pikiran semua orang, Chen Fan, dermawan keluarga Chen. Di kota Jin, Tuan Chen dari Jiangbei telah kembali. Chen Fan telah menyatakan kepulangannya dengan menggunakan darah hampir 500 pria dan wanita dan mengirimkan pesan yang menggelegar ke dunia. Kematian menunggu musuh keluarga Chen.
Sementara itu, di ruang kelas di Universitas Kota Jin, seorang gadis dengan sikap halus fitur mencatat kelas. Dia tidak memakai riasan, namun penampilannya tetap menawan. Dia jelas menarik lebih banyak perhatian daripada gurunya, karena orang-orang di kelas meliriknya secara diam-diam dari waktu ke waktu. Ada banyak emosi berbeda di mata itu, pemujaan, kegilaan, kecemburuan, dan kekaguman, hanyalah beberapa di antaranya. Dalam benak banyak orang, gadis ini mungkin juga adalah anak kesayangan Tuhan. Dia cantik, cerdas, dan kaya, tritunggal suci dari seorang gadis. Namun, kehidupan sepertinya telah membayangi dirinya ketika pikirannya melayang dari waktu ke waktu dengan ekspresi suram di wajahnya. Fang Qiong, kamu baik-baik saja. Kamu terus kehilangan fokus. Profesor itu menghampirinya dan bertanya dengan penuh perhatian. Dia adalah murid terbaiknya. Saya baik-baik saja, Profesor Liu, perhatian saya hanya teralihkan. Saya berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi. Fang Qiong menegakkan punggungnya dan meminta maaf. Tiba-tiba ponselnya berdering, itu Zhong Yaoyao. Setelah mendapat anggukan dari profesor, Fang Qiong menjawab telepon. Bahkan ketika dia hendak menegur sahabatnya yang tidak berguna karena meneleponnya selama kelas, dia mendengar Zhong Yaoyao berteriak di ujung sana. Fang Qiong, suamimu sudah kembali. Fang Qiong menjatuhkan ponselnya ke atas meja dan berubah menjadi patung beku. Xiao Fan, dia akhirnya kembali setelah sekian lama. Ketika Chen Fan mengembalikan Villa Gunung Timur, Wang Xiaoyun dan Chen Gexin telah kembali ke kota Jin. Begitu Wang Xiaoyun melihat putranya, dia bergegas ke Chen Fan, memeluknya, dan memeluknya untuk waktu yang lama. Bu, jangan khawatir, aku kembali. Tidak ada seorang pun di planet ini yang dapat menyakitiku. Jangan khawatirkan aku. Chen Fan memeluk ibunya dan berbisik pelan ke telinga ibunya. Sementara itu, dia menoleh untuk melihat ayahnya. Chen Gexin baru berusia lebih dari 40 tahun, tetapi rambutnya sudah ternoda oleh garis-garis putih. Selama setahun terakhir, pria pendiam dan angkuh ini telah menghadapi tekanan yang luar biasa. Dia tidak mengatakan apapun kepada Chen Fan tetapi mengangguk setuju padanya. Xiao Fan, tinggallah di sini di provinsi Jiangnan bersama ibu dan ayahmu, oke? Kita tidak membutuhkan kultivasi, kita hanya membutuhkan satu sama lain. Air mata mengalir di mata Wang Xiaoyun saat dia memohon. Bu, nasib keluarga Chen ada di pundak saya. Jika saya tidak memperoleh kekuatan lebih melalui kultivasi, apa yang terjadi tahun lalu akan terulang lagi, jika tidak lebih buruk. Saya telah membunuh terlalu banyak orang dalam beberapa hari terakhir, jika kita tidak menjaga musuh kita, bahkan Naga Chang dan Jenderal Li pun tidak akan mampu melindungi kita. Chen Fan berkata perlahan. Wang Xiaoyun menyadari bahwa dia tidak memikirkan kata-katanya dengan matang, jadi dia menyeka air mata dari pipinya dan tersenyum malu. Xiaoyun, dengan kembalinya Chen Fan, aku ragu ada orang di Tiongkok yang berani macam-macam dengan kita. Kamu dapat yakin bahwa kebanggaan keluarga Chen kita akan melambung di dunia seperti naga. Chen Huayan tertawa terbahak-bahak. Begitulah, aku mendapat banyak panggilan telepon dari keluarga Ji, keluarga Tang, dan keluarga Nin. Mereka semua ingin mengunjungiku, tapi aku menolak semuanya. Wang Xiaoyun tersenyum tipis. Bu, kalau aku punya waktu, aku akan memberi pelajaran pada sop yang tidak tahu berterima kasih itu. Kata Chen Fan saat cahaya dingin menari-nari di matanya. Apa yang terjadi dalam bahasa Rusia memberikan pelajaran berharga kepada Chen Fan dan membuatnya sadar bahwa dia terlalu lunak terhadap musuh-musuhnya sebelumnya. Jika dia benar-benar memusnahkan keluarga Ji, keluarga Tang, dan keluarga Nin lebih awal, mereka bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk mengabaikannya. Bu, apa yang terjadi dengan kakak An? Chen Fan bertanya. Dia kembali ke kekeluargaan untukku, untuk grup Jin Xiu. Wang Xiaoyun berkata saat rasa penyesalan muncul di matanya. Keluarga An datang kepada kami, meminta Anya. Awalnya Anya menolak untuk pergi ke kekeluargaan, tetapi ketika masa depan grup Jin Xiu sedang tidak menentu, keluarga An menawarkan kesepakatan yang mengubah pikirannya. Mereka menawarkan untuk melindungi grup Jin Xiu sebagai ganti Anya. Anya pergi keesokan harinya tanpa memberitahuku keputusannya. Saya minta maaf, saya tidak melindunginya sebagaimana mestinya. Wang Xiaoyun kembali menangis saat menceritakan momen memilukan itu. Anya telah bersamanya lebih lama dari Chen Fan. Dalam beberapa hal, Anya lebih dekat dengannya daripada Chen Fan. Tidak apa-apa Bu,
Aku akan mengunjungi keluarga An dan membawa kakak An kembali. Chen Fan berkata dengan tegas saat dua api emas menyala di matanya. Oke, Wang Xiaoyun mengangguk pelan. Kakek, ibu dan ayah, kita perlu berpikir ke depan dan lebih strategis. Kita harus mengikat keluarga-keluarga yang telah memperlakukan kita dengan adil, menjadikan mereka sekutu dekat kita. Mereka yang masih bisa kita toleransi, akan kita berikan mereka pelajaran yang tidak akan mereka lupakan. Sedangkan bagi mereka yang telah berbuat salah kepada kami akan mengusir mereka dari kota atau langsung memusnahkan mereka. Kami perlu menetapkan otoritas absolut kami di Provinsi Jiangnan. Chen Fan melihat sekelilingnya saat dia mengumumkan dengan tegas. Baiklah, Chen Huaiyan mengangguk. Keluarga Chen diorganisir terlalu longgar untuk bertahan melawan keluarga Song. Sekarang Chen Fan telah kembali dan hal pertama yang ingin dia lakukan adalah membentuk kaukus keluarga untuk memusatkan proses pengambilan keputusan dalam keluarga. Chen Fan akan memperkuat keluarga Chen hingga dapat bertahan selama Chen Fan pergi. Ah benar, Xiao Fan. Jenderal Liu Chen dan Red Sparrow telah memberikan pelayanan yang luar biasa kepada kami. Jika Anda punya waktu, Anda perlu berterima kasih kepada mereka. Chen Gexin menyela. Ya, ayah. Saya mengerti. Chen Fan mengangguk. Apa yang akan kamu lakukan terhadap keluarga Fang dan keluarga Su? Wang Xiaoyun melanjutkan, ragu-ragu. Xiao Qiong telah memeriksa kami dari waktu ke waktu saat kamu pergi, begitu pula Mingde dan Susu. Namun, aku telah mendengar bahwa keluarga Su di kota Wuzhou sepertinya berubah pikiran tentang lamaran pernikahanmu dan Tuan Su. Su Zhengde telah berbicara dengan keluarga Ji lagi. Hehe, Bu. Kamu tidak bisa memperbaiki hal bodoh. Chen Fan tersenyum mengejek. Chen Fan belum pernah melihat keluarga Su sebagai ancaman. Dia tahu bahwa kunci pernikahannya adalah Fang Qiong, bukan orang lain. Satu-satunya kekhawatiranku adalah apakah Xiao Qiong akan marah padaku karena meninggalkannya sendirian begitu lama. Aku bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum aku pergi. Chen Fan meringis. Selama beberapa hari berikutnya, Chen Huaiyan, Chen Gexin, Wang Xiaoyun, dan Chen Ning mulai melaksanakan rencana mereka. Tugas mereka adalah untuk mendapatkan kesetiaan dari klan keluarga yang lebih ramah dengan memperluas cabang Zaitun. Bersama dengan Chen Fan, mereka memainkan permainan, polisi baik dan polisi jahat, dan dengan cepat menaklukkan para Taipan Jiangnan. Mereka tahu bahwa mereka punya banyak pilihan. Sementara itu, Chen Fan sudah kembali ke Universitas Kota Jin. Fang Qiong sedang duduk dengan tenang di perpustakaan Universitas Kota Jin, mengamati karya pemenang hadiah Nobel Robert F. Engel. Dia mengenakan sweater putih di balik peakot slim fit polos. Celana jeansnya sudah rusak dan memiliki warna nilai yang sempurna. Rambut lurus panjangnya mencapai bahunya seperti sungai yang jatuh dari setetes air. Zhong Yaoyao duduk dengan tenang karena bosan di samping Fang Qiong. Seiring bertambahnya usia, wajahnya menjadi lebih mirip bidadari. Dia sedang dalam latihan tari jadi dia masih mengenakan pakaian menari ketat yang memperlihatkan dua bukit kenikmatan yang menakjubkan di dadanya. Di bawah ikat pinggangnya, dia mengenakan rok pendek hitam dan kaus kaki setinggi lutut. Kebanyakan orang di perpustakaan melirik kedua wanita cantik dari waktu ke waktu, hampir tidak bisa fokus pada studi mereka. Fang Qiong dan Zhong Yaoyao bukan hanya sahabat karib tetapi juga dua gadis terpanas di Universitas Kota Jin. Mereka memiliki banyak pengagum di kampus. Fang Qiong selalu dingin dan jauh dari sebagian besar siswa laki-laki, dan Zhong Yaoyao bahkan lebih buruk lagi. Dia tidak menyendiri seperti Fang Qiong, tapi dia adalah orang yang patah hati. Sepertinya tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikirannya yang berubah-ubah. Menurutmu apa yang mereka lakukan di perpustakaan ini? Apakah mereka sedang menunggu anak laki-laki? Semua orang bergumam satu sama lain. Fang Qiong, apa yang kita lakukan di sini? Kupikir kita akan menemukan suamimu, mengapa kita membuang-buang waktu di perpustakaan ini? Kesabaran Zhong Yaoyao akhirnya habis. Dia bertanya pada Fang Qiong dengan marah. Dia sedang berlatih pertunjukan untuk upacara penyambutan mahasiswa baru bulan depan. Saat dia menerima pesan dari Fang Qiong, dia berteriak sekuat tenaga, mengejutkan penari lain dan melesat keluar dari studio tari bahkan tanpa berganti pakaian normal. Aku tidak menyuruhmu ikut denganku, dan aku juga tidak bilang aku akan mencarinya. Aku hanya menunggu dia muncul, aku tahu dia akan muncul. Fang Qiong membalik halaman buku yang berat itu dan menjawab dengan datar. Anda,
Kemarahan mengubah wajah Zhong Yaoyao. Namun, pemikiran tentang Chen Fan dan kekuatannya yang tak terbayangkan membuat Zhong Yaoyao menundukkan kepalanya dan menunduk. Dasar brengsek, dia meninggalkanmu tergantung selama setahun dalam kegelapan total. Bahkan ketika orang-orang mulai percaya bahwa dia sudah mati, kamu masih percaya padanya dan menunggunya. Siapa yang tahu bahwa dia berhasil melewatinya dan kembali? Hei, pernahkah kamu mendengar apa yang dia lakukan di provinsi Jiangnan? Kupikir aku sudah gila saat pertama kali mendengarnya dari ayahku. Dia memberitahuku bahwa Chen Fan telah membunuh 16 penguasa keluarga. Ditambah taipan lain yang telah dia bunuh, dia telah membunuh lebih dari 500 orang. Di luar sana, di jalanan, orang-orang menggunakan namanya untuk menakut-nakuti anak-anak sekarang. Zhong Yaoyao berkata dengan campuran rasa takut dan kagum. Kemudian suaranya menjadi lebih dingin dan berkata, "Hehe, aku ingin tahu apa yang akan dikatakan keluarga Su kepada Chen Fan. Mereka sangat mengejarmu, mencoba membuatmu berubah pikiran untuk menikahi ahli waris mereka. Wanita itu bernama Su Qian sangat menjengkelkan. Tanpa kamu menahanku, aku akan menamparkan perempuan jalan itu berkali-kali. Chen Beixuan tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku ingin tahu kekacauan macam apa yang akan dia timbulkan kali ini." Fang Qiong mengerutkan alisnya dan tidak berkata apa-apa. Dia kecewa dengan apa yang dilakukan keluarga Su selama setahun ini. Bagaimana kamu bisa menemukan seseorang yang begitu kuat dan menawan dan mengapa aku terus bertemu dengan pecundang? Kupikir opa Korea akan menjadi tuan kananku, tapi ternyata dia adalah mata-mata dan menjadi gila setelah apapun yang dilakukan Profesor Chen untuk dia. Zhong Yaoyao mengeluh. Ah, benar. Mata Zhong Yaoyao berbinar karena kegembiraan saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Tidakkah kamu memberitahuku bahwa suamimu dan Profesor Chen adalah orang yang sama? Bagaimana seseorang bisa mengubah penampilannya dalam waktu sesingkat itu? Kamu akan tahu caranya ketika kamu melihatnya. Bahkan ketika Fang Qiong berkata, Zhong Yaoyao menjerit kaget. Fang Qiong mendongak dan melihat seorang pria jangkung dan tampan berjalan ke arah mereka. Rambut hitam panjangnya mencapai bahunya dan matanya hitam dan bersinar pada saat yang bersamaan. Ciri-ciri luhur di wajahnya dan tubuh patungnya membuatnya tampak seperti dewa. "Nona, bolehkah saya mendapat kehormatan berbagi meja dengan Anda?" Chen Fan tersenyum hangat dan berkata dengan sopan, "Maaf, tempat ini disediakan untuk suamiku." Fang Qiong berhenti sejenak sebelum dia menjawab dan melihat bukunya. "Yah, aku suamimu." Sebuah suara yang familiar terdengar di telinganya. Kali ini, Fang Qiong langsung mengenali wajah Chen Fan dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. "Dari mana saja kamu? Aku sudah lama menunggumu." Fang Qiong menangis. "Saya minta maaf." Chen Fan meremas gadis itu sedikit saat rasa bersalah muncul di dalam dirinya. Semua orang mengenal Fang Qiong sebagai gadis mandiri dan berkemauan keras. Oleh karena itu, pemandangan dia menangis telah membuat teman-teman sekelasnya di sekitarnya tercengang. Merasakan tatapan tajam siswa lain, dia segera menenangkan diri. Apakah bunga kampus Universitas Kota Jin baru saja menawarkan dirinya kepada pria sembarangan itu? Ini akan menjadi berita yang meledak-ledak di kampus. Tiba-tiba seseorang berteriak kaget. Bukankah itu Profesor Chen dari Departemen Biologi yang hilang setahun yang lalu?" Sekarang dia kembali dan menemui Fang Qiong. Profesor Chen adalah sensasi yang jauh lebih populer di kampus. Dia dengan mudah memikat para siswa dan guru dengan kedalaman pengetahuan teknisnya, kekayaannya yang melimpah, dan penampilannya yang saleh. Merasakan kegembiraan penonton, Chen Fan memutuskan untuk pergi bersama kedua gadis itu. Begitu dia keluar dari perpustakaan, dia mengeluarkan seni ilusi dan mengubah penampilannya kembali. Kedua gadis itu menyaksikan dengan tidak percaya ketika Chen Fan mengubah pandangannya. "Hei, apa yang kamu lakukan pada Profesor Chen? Aku tidak ingin melihat wajahmu." Zhong Yaoyao mengeluh. "Kalau begitu, jangan lihat dan pergilah." Chen Fan balas menyerangnya. Dewa Langit Mistik Utara adalah eksistensi yang saleh dan bahkan seorang penggarap abadi tingkat reuni Dao harus membungkuk kepadanya dengan penuh hormat. Merupakan suatu penghinaan untuk memperlakukannya sebagai permen mata yang sembrono. "Buat aku." Zhong Yaoyao memegang erat lengan Fang Qiong dan membantah dengan genit sambil mengikuti keduanya dari dekat. Mereka bertiga akhirnya tiba di sebuah restoran yang sepi sekitar tengah hari di mana mereka bertemu satu sama lain saat makan siang.
Fang Qiong yang paling banyak berbicara sementara Chen Fan mendengarkan dengan penuh perhatian, mengangguk dari waktu ke waktu. Apakah keluarga Su mendukungmu lagi? Chen Fan mengerutkan alisnya dan mengatupkan jarinya. Saya menganggap Su Yang Hao sebagai orang tua yang bijaksana, tetapi dia mengecewakan saya karena memanjakan anak-anaknya yang sombong. Saya pikir sudah waktunya dia mengambil pelajaran. Begitulah, Chen Fan, kamu tidak tahu betapa menjijikkannya anggota keluarga Su itu, terutama perempuan jalang bernama Su Qian itu. Dia telah mempermalukan Xiao Qiong di hadapan seluruh keluarga berkali-kali. Zhong Yao Yao menimpali. Sudah cukup. Fang Qiong menatap tajam ke arah BF-nya dan kemudian menatap Chen Fan dengan tatapan menenangkan. Itu tidak penting. Yang penting kamu kembali sekarang. Fang Qiong dan baru berusia 20 tahun ini, dia sudah terlihat lebih dekat dengan Dewi Si Qiong yang diingat Chen Fan. Aku akan mengunjungi Wu Zhou bersamamu dalam beberapa hari, kata Chen Fan dengan tegas. Terima kasih. Fang Qiong tahu dia tidak bisa mengubah pikiran Chen Fan, jadi dia mengangguk. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan kilatan kegembiraan di matanya. Makan siang selesai, Chen Fan melihat kedua gadis itu ke asrama mereka dan meninggalkan kampus. Dia merasa lega setelah melihat Fang Qiong aman dan sehat. Mereka akan menghabiskan waktu ribuan tahun bersama-sama, dan oleh karena itu tidak perlu lagi saling bergantung satu sama lain sekarang. Ditambah lagi, ada sesuatu yang lebih mendesak untuk ditangani saat ini. Keluarga Wei dari tepi utara, keluarga Su dari kota Wuzhou, keluarga Ji dari Zonghai, keluarga Han dari Yanjin dan keluarga Lin dari Tiongkok Tenggara semuanya harus membayar atas apa yang telah mereka lakukan. Tapi tugas pertama dan terpenting saya adalah mendapatkan kembali Suster An. Chen Fan menghitung dalam pikirannya. Hilangnya Chen Fan membuat pasukan regional lainnya gelisah. Keluarga Han, misalnya, telah melepaskan tuan kedua Han karena mengira Chen Fan sudah mati. Parahnya, mereka juga mendukung keluarga Song untuk memusuhi keluarga Chen. Untuk itu, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar. Namun, saat ini, Chen Fan tidak hanya memikirkan keluarganya sendiri, tetapi juga keluarga Lu, Asiu, Sekte Lembah Dewa Pengobatan, dan Zheng Anqi di Hong Kong. Jika Sekte Hong pergi ke Jiangbei, mereka pasti juga mengunjungi keluarga Lu dan menemukan Sekte Lembah Dewa Pengobatan. Pelajaran yang didapat. Kultivasi saya di kehidupan terakhir saya berjalan lancar berkat perlindungan dari Sekte Surgawi Bela Diri Sejati. Saya tidak pernah harus berjaga-jaga sepanjang waktu. Oleh karena itu, saya telah menyebarkan diri saya terlalu kurus ke seluruh bumi dan tanpa menyatukan kekuatan yang tersebar, musuhku dapat dengan mudah menghabisi mereka satu persatu. Chen Fan menghela nafas dan berkata dengan sedih, kalau begitu, untuk melindungi keluargaku dan orang-orang yang mengikutiku, aku perlu menyatukan semua orang di bawah satu bendera. Chen Fan berpikir sendiri. Chen Fan telah menjadi seorang kultivator yang sempurna dan mencapai tingkat transendensi kesengsaraan. Oleh karena itu, ketika dia akhirnya mendapatkan kembali tingkat pencapaiannya sebelumnya, dia dapat menggunakan banyak seni dharma untuk menciptakan pasukan pejuang mematikan yang akan bertarung untuknya. Tong San adalah contoh pejuang yang bisa membentuk pasukan seperti itu. Dia hanya membutuhkan 10 petarung sekuat Tong San untuk memusnahkan penguasa keluarga Lin. Namun, hal itu tidak akan terjadi untuk sementara waktu. Membangun kekuatan yang hebat membutuhkan waktu dan kesabaran. Setelah semua persyaratan terpenuhi, ramuan roh di Green Dragon Grand Array akan lebih dari cukup untuk menopang pasukan seperti itu. Meskipun demikian, Chen Fan berpendapat bahwa dia harus memusatkan perhatiannya pada tugas yang ada, menghubungi keluarga An dan membawa Sister An kembali. Dengan pemikiran itu, Chen Fan melihat ke utara saat matanya bersinar dengan cahaya dingin. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Keluarga An di Provinsi Donhe adalah salah satu klan keluarga paling terkemuka di Tiongkok Utara. Meskipun pengaruhnya jauh berbeda dari pengaruh Wang atau keluarga Xiao, mereka mempunyai akar yang kuat di Provinsi Donhe dan telah menghasilkan banyak karyawan yang cemerlang sepanjang sejarah. Grup Ans juga merupakan salah satu dari sedikit perusahaan swasta Tiongkok yang berhasil masuk dalam 500 perusahaan teratas dunia. Kebanyakan taipan lokal Jiangnan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan keluarga An, dan hanya keluarga Su yang mungkin setara dengan keluarga An.
Keluarga An memiliki banyak cabang dan anggotanya tersebar di seluruh Tiongkok di berbagai provinsi. An Jinxiu berasal dari cabang keluarga An di kota Yanjin. Dia telah mengenal Wang Xiaoyun, pewaris perempuan keluarga Wang ketika mereka masih kecil. Begitu An Jinxiu melahirkan seorang gadis di luar nikah, dia dianggap menodai reputasi keluarga. Rumor mengatakan bahwa orang tua An Jinxiu harus memutuskan hubungan mereka dengan An Jinxiu untuk menahan kerusakan pada klan keluarga. Pada akhirnya, Wang Xiaoyun membawa pulang Anya untuk membesarkannya di provinsi Jiangnan. Mereka sama berpengaruhnya dengan keluarga Han, tapi karena alasan yang sangat berbeda. Keluarga Han mempunyai hubungan yang mendalam di militer, tetapi keluarga An adalah kekuatan lokal yang signifikan. Karena mereka tidak mempunyai hubungan yang baik seperti, katakanlah, keluarga Han, mereka bahkan mungkin tidak menyadari kepulanganku. Begitu mereka tahu bahwa aku sedang dalam perjalanan menuju mereka harus berlutut di hadapanku dan memohon pengampunan. Di pesawat menuju Donghae, Chen Fan membuka-buka dokumen yang dikumpulkan Red Sparrow untuknya tentang keluargaan. Meskipun dia telah membunuh banyak orang beberapa malam yang lalu dan menikmati setiap menitnya, Red Sparrow lah yang harus membereskan kekacauannya. Tepat setelah itu dia juga bergegas mengumpulkan informasi tentang keluargaan untuknya. Namun, Chen Fan tidak merasa bantuan Red Sparrow tidak beralasan. Red Sparrow dan Direktur Xiao berhutang banyak padanya karena tidak menerobos masuk ke Kremlin dan melakukan obrolan dengan pemimpin Rusia seperti yang dia rencanakan. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengakhiri konflik secara damai dan membuat hidup Red Sparrow jauh lebih mudah. Dalam kehidupan terakhirku, grup Jinxiu telah tiada sebelum menjadi terkenal, jadi aku ragu keluarga An tahu bahwa Anya ada. Namun, saya telah mencegah jatuhnya grup Jinxiu dalam hidup ini dan oleh karena itu grup tersebut menjadi terkenal. Ibu saya sekarang dianggap sebagai ratu real estate sementara kakak An juga menjadi terkenal sebagai asistennya dan CEO grup Jinxiu. Saya pikir itulah sebabnya Suster An kembali mendapat perhatian keluarga An. Chen Fan menutup matanya dan berpikir sendiri. Akar dari perubahan hati keluargaan adalah nilai dari saudari An yang baru mereka temukan. Dalam kehidupan terakhir Chen Fna, Anya bukanlah siapa-siapa, dan keluargaan bahkan tidak mengetahui keberadaannya. Namun dalam kehidupan ini, Anya adalah seorang CEO muda yang menarik dari sebuah perusahaan besar, dia akan menjadi aset yang tak tergantikan bagi keluargaan. Sama seperti keluarga Su yang telah mempersiapkan Su Xiao menjadi barang dagangan berharga untuk dijual dalam aliansi pernikahan, demikian pula keluargaan berusaha untuk mempertaruhkan aset berharga mereka sendiri di pasar pernikahan politik. Jadi mereka berencana menggunakan Sister An sebagai alat untuk mendapatkan aliansi. Pikiran itu tidak cocok dengan Chen Fan. Kilatan cahaya dingin muncul di matanya. Hehe, mungkin juga, aku tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap mereka jika mereka benar-benar ingin memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan terhadap Kak An. Tapi jika mereka mengambil Kak An hanya untuk menjualnya lagi, itu akan membuat segalanya menjadi lebih baik, lebih mudah bagiku. Chen Fan mencibir. Pedang pemulihan esensi bersenandung di dalam labu seolah-olah ia merasakan kemarahan tuannya. Chen Fan tidak bisa mendapatkan penutupan yang dia inginkan di Rusia, jadi dia kembali dengan perut penuh amarah yang membara. Sedemikian rupa sehingga bahkan kematian keluarga Song dan 500 pria dan wanita di Jiangbei tidak dapat memadamkan hasrat membara untuk menyakiti seseorang. Meski begitu, Chen Fan berpendapat bahwa dia harus menunggu sampai dia berbicara dengan Sister An sebelum membuat keputusan akhir. Sebelumnya, Chen Fan perlu menahan amarahnya dan mengendalikan diri. Ho, pesawat mendarat di kota Phoenix, ibu kota provinsi Donghae. Sama seperti kota Jin dan kota Lin, kota Phoenix adalah salah satu dari 15 kota papan atas di Tiongkok. Jalanannya dipenuhi warga yang ramai dan bahkan orang asing dari semua warna kulit. Begitu Chen Fan keluar dari bandara, dia memanggil taksi. Dia tidak mengenal siapapun di kota Phoenix, tetapi tidak sulit baginya untuk menemukan keluarga dari provinsi Donghae karena ketenaran mereka. Bahkan jika dia kesulitan menemukannya, dia bisa mengetahui keberadaan Sister An dengan melacak energi liontin giok yang dia berikan padanya. Kamu mencari keluarga An? Sopir taksi bertanya. Itu mudah. Rumah keluarga An berada di dekat pusat kota. Cek.tsk, sangat besar sehingga bisa memuat beberapa pusat perbelanjaan di sana. Tapi itulah keluarga An untukmu. Mereka adalah ikan terbesar di kota kita. Baiklah,
Kalau begitu ayo kita berangkat. Chen Fan mengangguk. Taksi membawa Chen Fan langsung ke pusat kota. Sopir taksi terus memberitahu Chen Fan tentang keluargaan yang perkasa. Keluargaanlah yang mengambil keputusan di kota. CEO Group Ans adalah orang terkaya di Provinsi Donhe. Bahkan para pemimpin provinsi pun harus menunjukkan rasa hormat padanya. Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Mereka punya uangnya, dan tidak ada yang berani macam-macam dengan mereka. Saya telah mendengar bahwa mereka merencanakan aliansi pernikahan dengan keluarga besar lain seolah-olah mereka masih belum cukup kuat. Aliansi pernikahan. Dua cahaya ilahi menyinari mata Chen Fan saat dia mendengar dua kata itu, begitulah. Saya tidak ingat klan keluarga mana yang mereka ajak bicara, tapi mereka juga salah satu klan keluarga perkasa di Tiongkok Utara. Tapi apa yang saya tahu, saya hanyalah seorang sopir taksi. Menggelengkan kepalanya dan berkata, benar. Saya telah mendengar bahwa keluargaan sedang mengadakan reuni keluarga sekarang. Sudah menjadi kebiasaan di Provinsi Donhe untuk mengadakan reuni keluarga besar setelah Tahun Baru. Apakah Anda seorang tamu di reuni? Provinsi Donhe terletak di Tiongkok Utara, oleh karena itu beberapa adat istiadatnya sangat berbeda dengan Provinsi Jiangnan yang berada di selatan. Namun, reuni keluarga serupa dimanapun di Tiongkok. Keluarga cabang akan dikumpulkan untuk merenungkan dan membuat rencana ke depan. Akan ada banyak pesta dengan tamu-tamu terhormat. Reuni keluarga menjadi ajang bagi masing-masing cabang untuk saling unjuk gigi dan bersaing. Keluargaan adalah klan keluarga kuat yang telah ada selama ratusan tahun dengan banyak cabang di seluruh Tiongkok. Chen Fan bertaruh bahwa reuni keluarganya akan 10 kali lebih mewah daripada reuni keluarga Chen. Chen Fan berkata dengan acuh tak acuh. Kilatan kekaguman muncul di mata pengemudi. Dia berkata, Anda harus berkuasa atau kaya agar bisa diundang oleh keluargaan. Sebagian besar tamu mereka adalah pemimpin provinsi atau gubernur lokal. Bahkan wali kota Phoenix City mungkin tidak ada dalam daftar undangan. Apa yang dikatakan pengemudi itu mengungkapkan kekayaan luar biasa keluargaan. Provinsi Donhe jauh kurang berkembang dibandingkan Provinsi Jiangnan. Oleh karena itu, kekayaan sebuah keluarga membuat mereka merasa seperti ikan terbesar di kolam kecil. Semua orang memperlakukan mereka seperti raja dengan otoritas tak terkendali di Provinsi Donhe. Jadi begitu, Chen Fan berkata dengan ringan, dia tidak terpengaruh oleh bualan pengemudi. Dia bahkan telah membunuh direktur KGB, apa arti keluargaan baginya? Jika bukan karena saudari An, dia pasti sudah mendobrak pintu mereka hingga terbuka dan memenggal kepala tuan keluargaan dari bahunya. Saat pengemudi terus mengoceh, Chen Fan mengetahui lebih banyak detail tentang keluargaan. Grup Ans adalah raksasa yang menangani bisnis di banyak industri seperti mesin berat, konstruksi, real estate, dan masih banyak lagi. Keluargaan menyebarkan pengaruhnya ke seluruh Tiongkok melalui kerajaan komersial mereka yang besar, menjadikan mereka lebih berpengaruh di dunia bisnis dibandingkan keluarga Long di Hong Kong. Orang tua An telah menjabat sebagai ketua dewan direksi selama bertahun-tahun dan baru saja pensiun. Sekarang putranya, An Tiansulah yang mengambil keputusan di perusahaan. Dewan direksi diisi dengan tokoh-tokoh dari cabang lain, menjadikan raksasa komersial itu berada di bawah kendali langsung keluargaan. Dalam setiap reuni keluarga, agenda yang paling kontroversial adalah pemilihan kembali anggota dewan direksi. Rumah keluargaan ada di depan kita sekarang. Setelah sekitar 30 menit, pengemudi menepikan mobilnya dan menunjuk berkata. Chen Fan melihat keluar jendela dan memperhatikan bahwa mereka berada tepat di tengah-tengah pusat kota yang ramai. Itu dipenuhi dengan gedung pencakar langit, hotel, restoran, dan toko, tidak ada 1 inci pun tanah yang terbuang. Jelas sekali bahwa tanah adalah komoditas paling berharga di pusat kota dan keluargaan memiliki banyak tanah karena tempat tinggal mereka menempati lahan yang luas. Sebuah pintu berwarna merah terletak di tembok tinggi dan diapit oleh 2 patung batu singa. Cabang-cabang pepohonan dengan dedaunan hijau subur menyembul di atas dinding, menggoda imajinasi Sanadu dari benak yang melihatnya. Mengesankan, kekayaan dan keagungan yang luar biasa. Chen Fan mencibir, tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kemewahan kediaman keluargaan. Kota Phoenix adalah ibu kota Provinsi Donhe dengan populasi beberapa juta jiwa. Itu adalah salah satu kota terbesar di Tiongkok. Harga properti di pusat kota setidaknya belasan ribu meter persegi, sehingga harga sebuah kondominium rata-rata mencapai jutaan. Namun,
Tempat tinggal keluargaan menempati setidaknya 100.000 meter persegi tepat di jantung kota. Kediaman itu cukup besar untuk menampung seluruh komunitas. Kalau lahannya diubah menjadi apartemen, keuntungannya bisa mencapai triliunan. Namun, sebuah keluarga hanya membangun bangunan bergaya tradisional 2 lantai di dalam tembok dan mengubah sisa ruangan menjadi taman. Kekayaan keluargaan belum pernah terdengar sebelumnya sehingga bahkan keluarga Su di kota Wuzhou pun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Tuan, mohon undangannya. Bahkan ketika Chen Fan hendak berjalan melewati gerbang, penjaga di gerbang menghentikannya dengan sopan. Pintu masuk kediaman berada pada platform yang ditinggikan dengan tangga batu dengan fasad yang sangat indah dengan ukiran yang rumit semuanya dalam gaya tradisional. Para penjaga kekar di pintu masuk mengenakan setelan keren dan tampak tajam serta mengesankan. Sopir taksi memberitahu Chen Fan bahwa para penjaga ini menghasilkan lebih banyak uang daripada pekerjaan kantoran. Saya tidak punya undangan, saya di sini mencari seseorang. Chen Fan berkata dengan ringan. Siapa yang mungkin kamu cari? Silakan daftarkan namamu di sana dan kami akan memproses permintaanmu. Meskipun Chen Fan tidak mendapat undangan, penjaga itu tidak kehilangan nada suaranya yang ramah. Namun, kilatan kekesalan di matanya mengkhianatinya. Selama bertahun-tahun, dia telah melihat terlalu banyak orang gila yang mengira mereka bisa masuk ke kediaman keluargaan dan semuanya berakhir di penjara. Aku mencari Anya, kata Chen Fan dengan tenang. Anya. Belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Banyak penjaga saling memandang dengan bingung. Mereka mengingat nama semua anggota keluargaan dan sepertinya tidak ada yang tahu siapa Anya. Bahkan ketika para penjaga mencoba mengumpulkan pikiran mereka untuk mencari nama itu dalam ingatan mereka, seorang pria parubaya muncul dari sebuah Mercedes-Benz S500 yang baru saja menepi di dekat pintu masuk. Pria parubaya itu menghampiri Chen Fan dan berkata sambil menyeringai. Nak, pintu keluargaan tidak terbuka untuk sembarang orang. Aku telah bekerja keras selama 20 tahun dan akhirnya mendapat undangan tahun ini. Lakukan hal yang sama, dan mereka mungkin akan mengizinkanmu datang dalam 20 tahun. Pria selesai berbicara, dia sudah melewati gerbang. Di lengannya ada seorang wanita dengan wajah yang dicat dengan cermat dan gaun pesta yang mempesona, seekor burung kecil yang cantik dalam sangkar yang mewah. Para penjaga langsung mengenali pria parubaya itu. Mereka membungkuk dan berkata, Bos Huang, selamat datang. Silakan ikuti saya. Pria parubaya itu bernama Huang Hexiang, salah satu dari 10 taipan terkaya di Provinsi Donhe. Dia diundang oleh keluargaan untuk menghadiri reuni keluarga tahun ini. Tuan, kami tidak dapat menemukan orang bernama Anya ini. Mungkin Anda salah menyebutkan nama. Pengawal itu berbalik dan dengan dingin berkata kepada Chen Fan. Saat itu, dia hampir yakin bahwa Chen Fan adalah seorang pencuri yang mencoba menyelinap ke kediaman untuk mencuri. Dia ada di dalam, aku bisa merasakannya. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berkata dengan tegas. Chen Fan dan Anya tidak dapat dipisahkan ketika mereka masih anak-anak, dan begitu eratnya ikatan antara Anya dan Chen Fan sehingga dia dapat merasakan kehadiran Sister An bahkan tanpa menggunakan kehendak ilahi. Tuan, jika Anda tidak pergi, saya akan memanggil polisi. Penjaga muda itu memasang wajah gelap dan berkata dengan berat. Chen Fan menyipitkan matanya dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Dia telah merencanakan untuk bersikap baik dan berbicara dengan Sister An sebelum dia segera bertindak. Namun, dia bahkan tidak bisa melewati gerbang itu. Jadi begitulah, kematian adalah pilihan mereka. Bagus. Chen Fan tersenyum dingin saat labu kuning itu menjadi gelisah. Bahkan ketika dia siap untuk menyerang keluargaan, sebuah suara musik terdengar di telinganya. Apakah kamu mencari saudari An? Apakah kamu kerabat atau temannya dari Provinsi Jiangnan? Chen Fan menoleh ke belakang dan melihat Maserati abu-abu yang menepi ke samping. 3 orang muncul dari mobil balap mewah itu. Seorang lelaki jangkung dan tampan berdiri di depan dan di belakangnya ada 2 gadis, 1 muda dan 1 lebih tua. Gadis yang lebih tua berusia akhir 20-an. Dia mengenakan setelan bisnis dengan rok dan sepatu hak tinggi, wajahnya cantik tapi sangat parah. Orang yang berbicara adalah seorang gadis muda yang berdiri di sampingnya. Dilihat dari penampilannya, usianya tidak lebih dari 16 tahun. Dia mengenakan seragam SMA, kemeja putih dan rok kotak-kotak. Dia masih memiliki sedikit lemak bayi di pipinya, yang membuatnya tampak semanis kancing saat dia tersenyum pada Chen Fan. Bahkan di usia yang begitu muda,
dia telah menunjukkan tanda-tanda kecantikan yang luar biasa dan terbukti bahwa dia akan tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. Chen Fan melihat nama sekolah tersulam di kemeja kerah putih gadis itu. Akademi Bahasa Asing Provinsi Donhe. Xiaoxi, jangan bicara dengan orang asing. Ingat siapa dirimu. Wanita jangkung itu menegur gadis itu dengan dingin. Tapi, saudari, dia bilang dia kenal saudari An. Dia pasti dari Provinsi Jiangnan. Bahkan mungkin pacar saudari An. Gadis kecil itu cemberut dan memprotes. Sementara itu, banyak penjaga mendatangi ketiganya dan berkata, "Nona-nona, selamat datang kembali. Silakan masuk ke dalam, di sini terlalu dingin. Jangan biarkan adikmu masuk angin." "Aha, Tuan Muda Hou juga telah tiba. Xiao Wang, parkirkan mobil nyonya kita di kios nomor 1. Penjaga berwajah dingin ini tiba-tiba berubah menjadi kepala pelayan. Ternyata ketiga orang ini memiliki status yang tidak biasa dalam keluarga. Mungkin kedua gadis itu adalah apa yang disebut oleh sopir taksi sebagai putri dari keluarga An Yukin dan An Ruoxi. Melihat gadis kecil itu berdiri diam menantang, masih marah pada adiknya, pemuda tampan itu menyela. "Yukin, sebaiknya kita membawanya bersama kita. Sepertinya Xiaoxi tidak akan senang sampai kita mengetahui siapa orang ini," pemuda itu. Perkataan pemuda itu membuat An Yukin berpikir sejenak. Gadis kecil itu menimpali sambil tersenyum lebar. "Kakak ipar paling mengenalku." Kemudian dia memegang milik An Yukin dan memohon, "Aku kasihan pada Kak An. Dia sangat kesepian. Sekarang temannya datang mencarinya, kita harus membiarkannya masuk, setidaknya itulah yang bisa kita lakukan." "Jaga mulutmu, dia bukan kakak iparmu. Kami belum menikah." Seorang Yukin menatap tajam ke arah adiknya dan kemudian menatap pemuda itu dengan tatapan tak berdaya. Melihat pemuda itu mengangguk padanya, dia menyerah. "Baiklah, baiklah. Biarkan dia masuk. Tuan, kami seharusnya tidak melakukan ini, tapi karena Anda bilang Anda tahu Anya dan adik perempuan saya yang bodoh memohon kepada Anda, saya akan mengizinkan Anda masuk. Tapi jaga sikap Anda, ada banyak tamu di sana, dan saya tidak ingin ada tamu yang datang. Masalah, apakah kamu mengerti?" Seorang Yukin berbalik dan berbicara kepada Chen Fan dengan dingin.